Kayaknya kalau untuk perkenalan mungkin sekilas aja kali ya, karena biar biar kenal dulu. Atau barangkali ada di antara teman-teman yang sudah mengikuti kelas membaca dan menulis seperti background saya. Kalau sudah Sudah, Bu. sudah ya ikut ya. Ya, Nggak tahu ikutnya dari jilid keberapa. Jadi ini sekilas aja. Eh, saya kelahiran 13 Oktober 1988. Home base saya di Universitas Lampung ya. Hmm, kandidat doktor, iya, walaupun masih belum pede ya untuk menyebutnya. Oke, ini linear S1, S2, S3 saya PAUD. Ini sudah saya kirim ke Bu Fitri ya. Jadi kalau nanti mau melihat rekam jejak bagaimana cara kepenulisan saya termasuk orang yang sangat strict banget gitu ya. Kalau menulis itu sangat serius dan citasinya juga butuh waktu beberapa bulan. Dan saya tipe orang yang sangat memakai deadline gitu ya. Terakhir yang paling fresh banget ini saya kemarin menang sayembara tempayan ajaib Nenek Mila ya. Ini dua bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Lampung. Tapi yang paling penting dari itu semua sebetulnya adalah ketika kita mau memulai menulis, saya langsung kasih tips ya. Oh, lupa saya harus buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya orang yang sangat-sangat antusias ya kalau untuk mengajar itu tipe yang akan terus ngomong ya. Jadi kalau bisa teman-teman jangan menunggu saya diam. Biasanya saya diamnya tuh kalau udah selesai semua. Tapi kapanpun, anytime teman-teman mau bapak ibu, ibu-ibu ya ibu-ibu semua, ibu-ibu ingin raise hand ataupun langsung aja bisa di strap saya di tengah-tengah ya ketika saya menjelaskan ini silahkan. Sebelum saya masuk ke inti, saya ingin kasih tips dulu ya kalau kita menulis ya. Ini kan di bawah adalah dari segi konsep yang kita bahas ya. Menulis itu poin pentingnya adalah membaca. Ini saya kasih ini dulu. Ini adalah ini adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi nonsense sekali atau ya omong kosong lah katakanlah seperti itu kalau bahasa kasarnya. Kalau teman-teman, ibu-ibu semua ingin menulis bagus tapi malas membaca. Jadi poinnya itu. Tulisan yang bagus didasari dari cara membaca yang sangat cermat. Jadi kalau kita mau menulis, maka kita harus rajin membaca. Itu harga mati. Begitu juga kalau misalnya gitu ya, kita ingin menjadi apa namanya, ini orang yang menyimaknya sangat bagus, dia pasti akan bisa bertutur kembali, berbicara lebih lengkap lagi ya. Nah, kedua ini harus dilatih. Dalam hal ini, materi yang akan kita bahas lebih merujuk kepada dua aspek yang saling beriringan, ya. Menulis akan membaca, orang yang rajin membaca biasanya tulisannya lebih bagus. Tidak mungkin seseorang yang bisa menulis itu tidak didasari dari membaca. Begitu juga menyimak dan berbicara, ya. Ini harus kedua hal yang harus dilatih. Nah, selanjutnya, oh sebentar. Oke, nah berarti dalam hal ini saya kemarin sedikit ngobrol ya, bab satu, bab 2 sudah dilalui oleh teman-teman semua. Saya kalau di kelas biasa manggil teman-teman untuk para mahasiswa karena saya menganggap even mahasiswa itu adalah S1, S2, atau S3, proposal ini sebetulnya sudah menunjukkan wajah risetnya gitu. Outputnya mau kemana, endingnya mau seperti apa, jalan yang ditempuh akan melalui jalan yang mana, dan transportasi apa yang akan dipilih, itu harus sudah nampak di bab satu, bab 2, bab 3. Tapi bab satu, bab 2, bab 3 ini akan sulit untuk ditulis kalau teman-teman mahasiswa malas membaca. Nah, ini ya kata kuncinya di sini. Jadi bisa menulis kalau rajin membaca. Maka kalau misalnya utamanya membaca apa sih Bu Renti ya? Nggak ada cara lain membaca sebanyak-banyaknya, membaca artikel atau kita bisa bilang
sorry, riset terdahulu ya. Riset terdahulu atau penelitian yang relevan. Artikel ilmiah, buku. Bagaimana kalau buku berhenti? Hari ini trennya untuk membaca sebuah buku itu sudah mulai bergeser. Kita lebih melihat riset-riset internasional yang terindeks Scopus, sangat dianjurkan yang terindeks Scopus. Kenapa? Kalau yang di Indonesia, misalnya terindeks Sinta, apalagi Sintanya juga cuma Sinta 4, Sinta 5. Sekarang isunya kan Sintanya sudah jadi 1, 2, 3 saja ya, tidak ada lagi 4, 5, 6. Eh, kita harus tahu bahwa Sinta-Sinta yang grade-nya sangat apa namanya di bawah standar itu biasanya diisi oleh teman-teman mahasiswa juga yang masih dalam proses menulis, sehingga kualitas dari data risetnya masih dipertanyakan. Nah, maka saya selalu menganjurkan mahasiswa saya di S1 ya, sebelum saya berangkat Tubel itu juga selalu dicekoki untuk kalau bisa mendapatkan riset-riset dari eh, jurnal terindeks Scopus atau WOS gitu ya, atau memang dari website-website resmi pemerintah milik Indonesia atau milik luar negeri, tapi memang resmi gitu ya, website resmi. Dan itu lebih kredibel ya ketimbang kita melihat jurnal-jurnal dari teman-teman mahasiswa juga gitu ya. Bukan menganggap oh nanti jadinya gimana nih, enggak, tapi memang realitanya seperti itu. Jadi sangat dianjurkan Scopus, WOS atau dari website internasional atau website pemerintah Indonesia yang memang jelas kredibilitasnya. Kemudian eh, saya juga sangat menganjurkan setiap kali membaca harus punya key point-nya. Ya, itu ya kata kuncinya ya. Harus, ini harus ditulis ulang ah, key point-nya. Key point itu hanya kita yang ngerti. Sebagai peneliti yang akan menulis skripsi, kita yang ngerti. Atau kalau bahasa ilmiahnya ini nanti bikin anotasi bibliografi. Nah, ini sebetulnya muara dari penelusuran referensi, ilmunya disebut anotasi bibliografi, ilmunya orang perpustakaan ya. Lebih tepatnya suami saya, beliau doktornya dari UI gitu ya, S1, S2, S3 UI, dan memang concern di bidang ilmu perpustakaan. Saya hanya kecepretan ilmunya, tapi saya mendalami. Jadi saya kayak, oh setiap kali saya menulis, saya akan mengikuti alur ini gitu ya. Supaya tidak ngawang-ngawang, tidak jauh, tidak terlalu melambung, tapi fokus. Streak of the rake-nya jelas gitu ya. Nah, itu tips yang berikutnya. Kita coba bedah dulu. Di bab satu, teman-teman di bab satu itu yang sangat-sangat membutuhkan sitasi adalah di bagian latar belakang. Nah, jadi latar belakang ini adalah harga mati juga ya sebagai eh, pembuka riset kita ini menarik atau tidak untuk dibaca orang lain dan riset kita ini layak atau tidak lolos dalam seminar proposal sampai kelayakan mungkin atau seminar hasil kalau di S1 gitu ya. Nah, itu juga dipengaruhi dari bab satu di bagian latar belakang. Kalau rumusan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kemudian kegunaan penelitian, itu kan sudah ada template-nya masing-masing. Tapi di latar belakang ini membutuhkan sitasi. Hanya saja cara menulisnya juga ada ada cara tersendiri ya. Sebentar. Cara menulisnya eh, statement dimulai dari statement. Kemudian nanti kita lihat train, kemudian kita tulis evidence, selanjutnya ada novelty, dan conclusion. Conclusion yang saya maksud adalah conclusion untuk latar belakang ya. Jadi setiap kali saya menulis latar belakang, saya selalu menulis dengan cara seperti ini, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi statement-statement ini apa? Statement bagaimana kita sebagai peneliti punya jargonnya gitu ya. Dulu saya ingat sekali dosen saya yang sekarang hari ini jadi promotor saya tuh ngajarin cara kita menulis kalimat pertama di paragraf pertama pada latar belakang bab satu pendahuluan itu haruslah kalimat jargon.
kalimat jargonnya adalah misalnya gitu ya. Kita mau meneliti tentang motorik halus gitu ya. Yes, kan kalau PAUD nggak jauh-jauh nih. Misalnya kita mau meneliti tentang saya dengar kemarin ada yang SLR. Kalau SLR eh, judulnya misalnya hanya ngebahas tentang bagaimana eh, misalnya ya bibliografi. Ini juga boleh sih bibliografi type. Bibliografi teori dasar motorik halus misalnya gitu ya. Ini hanya membuka cakrawala aja. Kalau sudah ada kata bibliografi, berarti semua orang atau semua peneliti terdahulu, baik itu untuk strata 1, S2, S3, yang ngebahas tentang teori-teori motorik halus itu dikumpulkan dalam satu frame gitu ya. Maka statementnya ini juga harus matching dengan topik yang akan kita riset. Nah, statementnya apa? Jangan melambung. Saya juga lagi mengampu mata kuliah skripsi di UT gitu ya. Barangkali nanti di pertengahan jalan ada mahasiswa saya yang ikut bergabung juga. Baru saya koreksi juga skripsinya. Banyak banget di bab satu itu kalau misalnya menulis di kalimat pertama selalu menulisnya begini. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan dasar. Itu udah sudah tidak berlaku hari ini. Jadi langsung tembak, shoot dari sisi statement kita sebagai peneliti yang mau kita riset, yang mau kita kaji itu apa? Motorik halus, maka tembak aja langsung motorik halusnya gitu. Jadi misalnya apa nih? Hari ini ingat karena ini SLR, jangan omongan kita di bab satu di paragraf satu bab satu adalah motorik halus untuk implementasinya, bukan. Tapi langsung kepada kegelisahan kita. Oh, kita merasa sangat sulit mencari teori dasar dari motorik halus gitu ya. Keterampilan motorik halus, tambahkan. Maka kegelisahan itulah yang muncul di statement. Kalimat pertama, paragraf pertama, bab satu. Itu yang menjadi kegelisahan kita. Kira-kira gimana bahasanya? Langsung aja bilang, dewasa ini begitu sulitnya menemukan ya teori yang dirangkum untuk spesifik bla bla bla. Nah, gitu. Udah, itulah menjadi jargon kita. Dari situ kita akan terus mengalir. Kenapa itu sulit? Karena fakta. Trennya apa? Oh, hari ini begitu banyak kita mencuplik atau kita pakai AI, tapi kita nggak tahu cara mencarinya, cara menemukan yang benarnya. Nah, itu tren. Eviden, buktinya apa? Tayangkanlah beberapa skripsi atau beberapa artikel-artikel yang terindeks Sinta ataupun yang belum terakreditasi Sinta yang membuat kerancuan gitu kan ya, citasinya salah. Nah, itu evidence. Novelty-nya apa? Kita bilang SLR yang akan kita kaji ini akan merangkum teori dasar keterampilan motorik halus dengan cara yang tepat, benar, dan ajak gitu. Itu novelty. Conclusionnya apa? Oh, conclusionnya dibutuhkanlah kajian yang mendalam dalam bentuk systematic literature review untuk bla 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 gitu. Udah jadi deh latar belakang bab satu selesai. Nah, tetapi ini akan sangat sulit dilakukan kalau teman-teman tidak rajin membaca. Kalau saya sudah kebayang gitu ya. Oh, saya akan mencarinya di mana? Saya akan menemukan di mana? Tapi proses hari ini saya sudah kebayang mencari di mana, menemukan di mana, ketika menemukan apa yang harus saya lakukan, itu bukan terjadi dalam satu hari. Tapi saya lakukan dalam bertahun-tahun dengan cara yang sama, cara belajar yang sama, dan saya konsisten di sana. Nah, itu yang paling penting ya teman-teman ya. Tips juga tuh ya. Jadi sepanjang saya ngomong make a notes aja ya karena pasti banyak banget tips-tips sepanjang saya ngomong gitu ya. Nah, gimana caranya? Ini juga ada kuncinya ya. Sebetulnya simple aja. Bikinnya masing-masing itu 2 paragraf. Jadi sebetulnya kita punya 10 paragraf mateng ya. Kalau teman-teman konsisten, 2 paragraf statement, 2 paragraf trend, 2 paragraf evidence, 2 paragraf novelty, 2 paragraf conclusion, selesai. 10 paragraf latar belakang itu daging semua. Nah, nanti bagaimana cara menulis citasinya setelah ini ya? Ini saya kasih prolognya dulu, intermezzo biar dapat poinnya dulu.
di mana aja sih kita membutuhkan membaca dan mensitasi di dalamnya ya. Bab 2 ini udah harga mati. Kalau di sini pendahuluan, mudah-mudahan ini rekamannya sudah bisa ya, biar bisa diputar ulang Sudah, teman-teman. Bu. Udah ya, oke. Sudah. Alhamdulillah. Nah, bab 2 teori kajian ya. Sorry, kajian teori, kajian teoritik. Beberapa kampus ada yang bilang kajian teoritik, ada yang bilang kajian pustaka, ya itu hanya template ya. Tapi yang jelas isinya akan membahas tentang teori-teori dasarnya gitu ya. Nah, kalau sudah masuk ke sini, ini kan kita akan membahas teori dasar. Kalau sudah membahas teori dasar, ini juga sama. Saya juga sangat prihatin hari ini banyak banget peneliti-peneliti muda gitu ya, yang mengandalkan AI, tapi akhirnya jadi buta sekali. Jadi linglung, jadi bingung, ini gimana sih ya? Melupakan cara-cara klasik di zaman dulu yang sebetulnya menurut saya ya cara klasik itu juga harus tetap kita pertahankan sekalipun kita menggunakan AI. Nah, saya bisa kasih contoh begini. Kalau cara klasik yang sering kali saya lakukan adalah baca berhari-hari ya, baca bukunya atau artikelnya, tan gimana ya, cara cara mensortir dengan manual. Nah, jadi betul-betul misalnya saya nanti kita contohkan ya, saya masuk ke sebuah jurnal. Karena fokus saya adalah motorik halus, keterampilan motorik halus, maka saya akan terus mencari keterampilan motorik halus itu di satu jurnal tersebut sampai habis. Semua udah nggak ketemu lagi. Tapi saya downloadin dulu satu-satu. Itu cara klasik. Setelah download, dibaca dulu satu-satu. Bagaimana cara membacanya? Ada urutan membacanya ya. Ini pengalaman saya pribadi dan it works menurut saya. Saya selalu baca, pertama kali saya baca judul, cocok judulnya, unduh. Judul oke, unduh gitu ya. Kita unduh. Judul kayaknya nggak oke, skip, skip, skip gitu ya. Ketika sudah judul oke, unduh, lanjut ke cek abstrak. Cek abstrak. Cek abstrak itu bacanya baca screening, baca cepat. Ada nggak dia mention kembali keterampilan motorik halus dan apa hasilnya di abstrak tersebut? Kalau abstraknya saja udah nggak nyambung dengan judulnya, berarti dia juga nggak paham sama apa yang dia tulis. Jangan dilanjutkan membaca, langsung delete, hapus. Jadi gampang banget ngelihat seseorang itu nyambung apa enggak. Sekali lagi saya ulangi ya, judulnya misalnya dia memunculkan keterampilan motorik halus, tapi di abstrak dia nggak sebut kembali motorik halus itu gimana, hasilnya dari motorik halus itu gimana, atau jadi nggak nyambung gitu ya, kan kita bisa ngerasakan gitu ya. Berarti dia udah nggak usah dilanjutkan membacanya, langsung dimasukkan ke, kalau saya selalu simpan begini, folder yang sudah saya unduh tapi cut gitu ya, ada folder yang oke ini layak disitasi. Jadi begitu diunduh tetap kita akan mensortir kembali ya. Nah, abstrak oke, lanjut membaca apa? Nggak usah isinya. Langsung lihat eh, apa metodenya nih. Dia pakai metode apa? Nah, kalau untuk beberapa nanti akan ada beberapa artikel yang bisa menjadi pegangan kita, tapi ada juga nanti artikel yang dia cukup isinya aja yang bisa kita ambil ya. Kita lihat metodenya, kemudian temuannya, dan kalau kita merasa ini kayaknya oke ya, kita lanjutkan melihat conclusion-nya. Seperti itu. Biasanya ketika kita akan mensitasi, itu cuma di bagian abstrak atau conclusion. Nah, itu saya. Tapi saya juga menemukan teman-teman mahasiswa akhirnya mengutip isi dari si tulisan artikel. Jadi kayak misalnya Fitria dalam Renti dalam Maya.
Nah, ini punyanya Fitria atau punya Renti atau punya Maya. Ah, udah campur kalau bahasa orang Sunda Tangerangnya mah apa Baliut gitu ya, udah gak jelas asal usulnya. Nah, itu juga harus teman-teman lihat. Kalau misalnya teman-teman merasa, oh, temuan dia nggak bagus-bagus amat, tapi di dalam bodinya dia, body sentence-nya dia, ada satu teori yang teman-teman ngerasa, ah ini yang saya cari selama ini gitu ya. Stop dulu di situ, jangan langsung ambil comot tanpa etika penulisan. Tapi teman-teman harus lihat apa? Lihat dulu dahpusnya. Nah, kita cari dari dapusnya. Oh, kita telusuri di sinilah kita akan menelusuri sumber aslinya. Itu yang selalu saya lakukan ya. Jadi simpan di situ, telusuri sumber aslinya. Ini cara klasik ya, tapi saya suka banget cara klasik. Eh, Tiap orang punya pilihan. Cara cepat, cara instan. Instannya gimana? Ya, kita sudah sama-sama paham. Bisa pakai ChatGPT gitu ya, bisa pakai Gemini gitu ya, mungkin others AI lainnya. Tapi ada tapinya. Menurut saya pribadi, ketika kita mengandalkan ChatGPT, kita sudah menumpulkan otak kita. Kalau ChatGPT yang diandalkan, tapi kalau kita hanya menjadikan dia teman diskus gitu ya, nggak ada masalah. Karena setelah teman-teman meminta ChatGPT, carikan dong 10 referensi gitu ya. Habis ini kita akan uji coba nanti ya. 10 referensi yang terjadi adalah eh kebanyakan misalnya ya 8 dari 10 referensi itu zonk gitu. Apalagi ChatGPT-nya yang free. Kalau ChatGPT-nya Go udah lumayan deh, 50-50. ChatGPT-nya yang plus profesional itu udah dijamin akurat. Tapi harganya per bulan 375.000 ChatGPT yang plus. Kalau ChatGPT Go itu sekitar 75.000. Nah, dia auto ngedebit ya di tanggal yang sama. Tapi menurut saya sekali lagi ini buat teman diskusi. Nah, kalau seperti ini, yang dilakukan adalah teman-teman harus melakukan penelusuran sumber data. Ini juga sekali lagi ada ilmunya ya. Memang ilmunya adalah ya anotasi bibliografi tadi gitu. Gak bisa sembarangan. Nah, seperti itu. Ya. Ini cara instan. Apapun jalurnya, mau cara klasik ini pasti membutuhkan waktu berdasarkan pengalaman juga. Biasanya kalau mau menemukan satu saja, satu frame baru atau satu grand teori baru, itu pengalaman saya ya. Saya biasanya harus membaca rutin selama 1 minggu. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh biasanya baru akan ketemu. Oh, ini ya. Nah, biasanya semakin kita rajin mencari, menelusuri, hari-hari berikutnya itu kayak tercerahkan, terbuka, terbuka. Semakin kita mencari, ya, carinya tadi ya yang saya bilang ya, cara klasik, hubungi apa namanya, cek dulu di satu jurnal. Jurnal itu saya selalu download, sortir, pilih, lalu baca abstrak, conclusion, dan lihat dapus. Nah, ketika menelusuri sumber aslinya inilah yang akan sangat menarik. Di situ baru ketemu rumah yang sebenarnya banyak banget, saya bilang ya, banyak banget harta karun yang akhirnya saya dapatkan ya setelah kesabaran membaca 7 hari. Nah, biasanya seperti itu. Itu cara klasik ya. Dan ini harus teguh banget, gigih banget. Cara instan ya tadi sama. Tapi kalau nggak pandai-pandai dia akan zonk. Menelusuri sumber datanya juga perlu kesabaran ya. Nah, bab 3. Kalau di bab 3 sebetulnya untuk menulis metode penelitian itu tidak perlu mensitasi banyak-banyak. Kalau zaman saya dulu kan masih ada Sugiono ya ditulis misalnya apa-apa. Kalau hari ini sebetulnya sudah mulai trennya bergeser. Metode penelitian, teknik pengumpulan data
data, dan seterusnya, itu tuh tidak membutuhkan lagi citasi di dalamnya. Karena kita udah tahu, misal ya, saya memakai R&D, saya hanya mention Lee and Owens dengan Dick, Carey, and Carey. Jadi cukup sekali saya mention Lee and Owens, lalu mengutip satu kali di bab 3, itu udah selesai urusan. Jadi nggak ada masalah, nggak terlalu berat di bab 3 ini. Begitu juga misalnya saya pakai teknik untuk analisis kualitatif, saya pakai Miles and Haberman. Sekali saya mention, itu nggak usah berkali-kali di-mention lagi, udah selesai. Jadi sebetulnya di bagian bab 3 yang akan ketemu citasi, metode penelitian, tapi sudah ajak, udah baku. Kayak memang hanya sekali-sekali aja pakar yang di-mention, pakarnya gitu. Nah, berarti PR terbesarnya ada pada bab satu, dan bab 2. Nah, ini PR terbesar yang membutuhkan keterampilan citasi. Sama bab berapa lagi, Bu Renti? Bab 4. Ya, bab 4 di bagian pembahasan ya, kita tambahkan nih. Bab 4 itu kan temuan, hasil temuan, dan pembahasan. Ingat teman-teman, hasil temuan itu tidak boleh mention citasi, nggak boleh ada citasi hasil temuan ya. Namanya hasil temuan harus betul-betul memaparkan data temuan kita. Tapi di pembahasan, yes, dia harus muncul. Nah, caranya gimana? Pembahasan. Jadi ini juga ada kuncinya. Kalau di bab 2 Anda, ya teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, di bab 2 teori dasar Anda membahas tentang keterampilan motorik halus. Misalnya saya contohkan di sini ya. Saya membahas keterampilan motorik halus. Lalu ini saya kasih kunci ya. Saya menemukan 10 riset terdahulu yang pro, yang setuju. Nah, yang setuju dengan apa istilahnya pro kontra lah ya. Nanti kita akan nemukan itu. Dan ketemu 3 riset terdahulu yang kontradiksi. Kan kita udah kebayang nih, waktu membuat di bab 2, kita lempeng-lempeng aja ya, semua kita masukkan ke situ ya. Ini masuknya ke penelitian terdahulu. Tapi sebetulnya teman-teman harus menyiapkan pola kayak gini. Riset yang pro dengan riset yang kontra. Dan itu juga saya lakukan sampai hari ini di disertasi saya. Kenapa itu perlu kita tabung ya? Plus minus itu harus tetap kita tabung. Ibaratnya gini, kita nggak cuma mencari orang yang ngefans sama kita aja, tapi kita juga harus deketin haters kita. Ternyata haters itu akan menyeimbangkan gitu ya. Nah, di bagian pembahasan, riset-riset kita ya, baik itu riset riset dasarnya, teori dasarnya ataupun riset terdahulu yang pro kontra, itu akan menjadi bumbu cantik di pembahasan. Nah, kenapa? Karena setiap kali kita membahas, kita harus membahas semua sisi. Sisi positif dan negatif. Itu sih. Jadi riset yang balance itu adalah riset yang bisa memaparkan atau membedah, menganalisis pembagian pembahasannya dari sudut pandang pro dan kontra. Gitu. Nah, itu saya lakukan sampai di disertasi saya hari ini, sehingga saya nggak ada catatan di bab 4. Lempeng-lempeng aja, saya lebih banyak ditanya eh, seberapa menariknya, apakah ini bisa dilanjutkan, bagaimana untuk diseminasinya, hanya sebatas itu. Nah, berarti saya sudah tuntas, teman-teman, dari segi tulisan, dibaca orang lain itu nyambung, nah udah tuntas. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kalau teman-teman gini ya, tulisan yang baik adalah yang sederhana dan mudah dipahami orang lain. Menurut penulis kenamaan ya, saya kebetulan karena suami saya ilmunya di UI juga filosofi ya, jadi kadang saya baca-baca buku filosofi juga. Menurut Friedrich Nietzsche, penulis telah mati. Nah, ada istilahnya gitu, penulis telah mati. Jadi setiap kali saya menulis, saya mengumpamakan diri saya adalah seseorang yang mati begitu buku saya terbit ISBN-nya. Gitu. Jadi kalau bisa
orang yang baca itu misalnya dibaca Bu Fitria, Bu Maya. Bu Fitria, Bu Maya itu udah clear banget. Ngebaca itu udah, oh nyambung, nyambung gue. Ya udah, gak perlu kontak saya. Mbak Ren, ini kayak gimana sih maksudnya? Nah, kalau saya masih di kontak, berarti saya nggak tuntas menjelaskan di buku itu. Nah, harusnya skripsi, tesis, disertasi pun juga begitu. Ketika siapapun membaca itu udah clear banget. Oh, kalau bisa tuangkan semuanya di sana, bahkan instrumennya jelas, sehingga siapapun yang mau meneliti berikutnya itu nggak perlu mengontak kalian dan cukup melanjutkan, gitu ya. Seperti itu. Oke, itu poinnya. Oke, saya izin minum dulu sebentar ya. Sampai sini ada pertanyaan, boleh? Kalau nggak kita lanjut. Nah, tapi dapat ya poin-poinnya ya. Itu tips yang menurut saya harga mati, nggak boleh ditawar-tawar ya. Eh, kita membutuhkan di sana dan sebenarnya enak juga ya kalau misalnya setelah saya melalui disertasi, kalau misalnya Bu Fitria mungkin sempat spill ngeliat disertasi saya gitu ya. Daftar pustakanya itu ada sekitar 45 halaman. Daftar pustakanya. Itu saya juga nggak nyangka. Kalau ditanya, Bu Renti itu dari ChatGPT apa enggak? 50-50. Kan saya selalu bilang, saya juga pakai ChatGPT. Kenapa? Karena disertasi saya berbasis literasi informasi. Bahkan saya ngajarin semua para guru-guru yang diberikan pelatihan itu juga saya ajarkan gimana caranya berdiskusi dengan AI tapi tetap bijak dan jadi cerdas. Bukan diatur AI, tapi kita yang ngatur AI. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Yang saya munculkan ini adalah tips yang diberikan oleh AI ya. Bahwa gini loh caranya penelusuran referensi. Ini saya kasih contoh aja ya. Ini adalah tips dari AI. Teknik penelusuran referensi itu serangkaian metode yang digunakan untuk menemukan, memilih, mengelola sumber informasi yang relevan. Ya, sih sudah sama kan? Tadi saya sudah membahas di atas. Kita nemukan, kita pilih, kita kelola sumber informasinya. Nah, itulah dasar dari penelusuran referensi. Nah, jadi sekarang nanti abis ini kita praktek aja ya, gimana sih teknisnya mau pilih yang cara klasik atau instan. Sebenarnya klasik 1 minggu kalau konsisten 2 jam aja duduk tenang, anteng, itu juga akan bisa menemukan hasilnya. Atau cara instan juga sama, anteng 1/2 jam, tapi setelahnya PR-nya bisa berhari-hari gitu, sama aja sih. Caranya akan sama. Nah, gini ya, menentukan kata kunci. Ya, ini pakai kata kunci yang tadi saya bilang ya, topiknya apa, kita cari dulu kata kuncinya. Kalau untuk skripsi, biasakan jangan banyak-banyak. Kalau tadi yang SLR udah kata kuncinya berarti keterampilan motorik halus. Satu lagi apa? Bibliografi, berarti semua orang-orang yang melakukan riset terdahulu. Nah, seperti itu. Tapi biasanya lebih fokus ke keterampilan motorik halusnya. Jadi kata kuncinya sudah kita siapkan dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah ini sangat standar banget dia dasarnya banget dari saya zaman S1 itu dosen-dosen pembimbing saya pasti ngajarin gitu. Renti kalau kamu nggak dapet dengan bahasa Indonesianya coba deh ditranslate ke bahasa Inggris. Biasanya nanti ketemu penelusuran-penelusuran atau sumber-sumber dari artikel-artikel yang berbahasa Inggris atau website-website resmi. Ingat bedakan website resmi dengan blogspot ya. Kalau blogspot atau blog-blog yang tidak jelas itu bukan ilmiah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dia sudah kayak government, gov.id, AU.id gitu ya, ACID, nah itu biasanya resmi dan itu lebih valid. Untuk apa? Untuk data untuk menguatkan data, tapi dia tidak bisa kita jadikan referensi untuk di bab 2. Ingat ya, bedakan ya. Kalau yang berita-berita itu masuknya ke latar belakang bab 1, tapi kalau untuk yang buku, artikel ilmiah itu bisa di bab 2. Gitu ya. Biasanya kita clearnya di studi pendahuluan bab 1 untuk data-data. Nah, bisa menggunakan operator Boolean ini ya. Ini adalah teknik orang ilmu perpustakaan banget. Nah, carinya biasanya kan ada Google Search ya, Google pencarian.
Nah, itu bisa pakai 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 cara seperti ini. Di YouTube banyak banget orang-orang yang udah baik ya, mau berbagi gimana sih memakai Google Search Engine gitu ya. Salah satunya pakai ada kata and, or, not, kutip dua gitu-gitu ya. Ini bisa dipakai. Tapi saya tipe orang yang males pakai kayak gini, ribet menurut saya. Saya biasanya pakai kata kuncinya aja, keywordnya aja, lalu saya cari di sini. Nah, ini saya memang pakai di sini. Pertama yang akan saya cari adalah Google Scholar. Saya cari di tempat Scopus, saya cari di Web of Science, di Eric, di DOAJ. eh, Kalau Garuda, Kemendikbud sama Neliti itu biasanya kayak udah template-template skripsi gitu ya. Tapi saya jarang. Saya paling sering mencarinya di Google Scholar, Scopus, Web of Science, dan Eric. Dan itu pun ketika menulis Scopus kemarin, eh, editornya meminta carinya di Google Scholar aja, kata editornya. Karena sebetulnya di Google Scholar itu sudah terwakili dan URL dari artikel tersebut bisa diklik kembali, bisa ditelusuri, disitulah kebenaran datanya gitu. Nah, ini sebenarnya nanti saya sekalian sekilas tayangkan ya, bagaimana sih apa namanya ngelihat yang seperti apa caranya Bu Renti. Nanti kita lihat ya. Ini dulu brainstormingnya. Teknik snowball ya, ini juga sama ya. Ini caranya aja yang tadi saya bilang menelusuri daftar pustaka ya kan. Nah, itu namanya backward searching. Ngelihat dari buntutnya orang terus kita jadi mencari ya. Atau tadi forward searching, mencari artikel yang mengutip artikel tersebut. Nah, ini kalau di Google Scholar gampang kita klik site by. Nah, gitu ya. Nanti kita coba ya. Menelusuri arsip sumber primer, ya ini juga bisa. Kalau untuk data-data ya di ANRI, ya Leiden University ini benar banget. Jadi suami saya kemarin disertasi dia semua ada di Leiden University. Jadi Indonesia itu bisa dibilang database kita itu hampir seluruhnya mungkin ya dikopi oleh Belanda dan disimpannya di Leiden University. Ini benar, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Ini benar. Jadi kalau mau lihat Indonesia lebih lengkap justru di Belanda, di Leiden University. Nah, itu alasan suami saya pengen banget postdoktoralnya ke Leiden University. Pengen lihat Indonesia yang lengkap di sana, bukan di sini. Gitu katanya. Data ya. Kemudian menggunakan sitasi sebagai petunjuk kualitas. Ya, jadi ini tips berikutnya. Lihat apakah artikel tersebut banyak disitasi atau tidak dan tahun publikasi. Mungkin kalau tahun publikasi ini lebih kepada kebutuhan kita kan harusnya 3 sampai 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi di lebih tua dari ini boleh kalau dia apa? Kalau dia sifatnya adalah buku asli ya. Misal kita udah nggak ketemu lagi buku asli dari toko aslinya yang dia tidak akan pernah terbit lagi, dia terbit terakhir tahun 1978 misalnya. Boleh. Tapi kalau misalnya prosentasenya berapa ya? Paling hanya 2% dari seluruh Darpus kita. Bayangkan misalnya Darpus kita ada 200, dia mungkin hanya 20 hanya dua gitu ya, nggak banyak gitu ya, atau kalau bisa sedikitin lagi 0,5 saja dari dapus kita, karena kalau buku asli siapapun dosennya semakin banyak baca dia akan tahu, oh bukunya John Dewey yang terakhir di tahun berapa, yang dia menulis tentang Deep Creek itu juga di tahun berapa, Play Pedagogy di tahun berapa, nggak pernah ada lagi buku aslinya kecuali Review of John Dewey itu bisa gitu ya. Tapi kita nggak boleh mengklaim buku review dari John Dewey terus kita klaim sebagai buku asli. Itu namanya kebohongan publik dan kita nggak boleh melakukan itu ya. Yang tadi saya bilang reputasi jurnal sangat dianjurkan sebaiknya kalaupun yang Sinta, Sinta 1, 2 atau di Scopus yang tadi ya, yang di atas juga sudah dijelaskan. Nah, dan terakhir, semua yang kita dapatkan itu harus kita kelola di mana ada manajemennya, aplikasi manajemennya bisa pakai Mendeley. Yang hits banget pakai Mendeley. Ada juga Zotero. Suami saya orang yang pakai Zotero, saya tuh Mendeley banget, dia Zotero banget. Jadi kita serumah tuh sering
beda pendapat gitu ya. Ya nggak apa-apa, dia suka dengan Zotero, saya senangnya dengan Mendeley. Tapi hampir paper-paper dia itu semuanya numpang di Mendeley saya gitu. Karena lebih mudah penelusuran Mendeley ketimbang Zotero menurut pribadi saya. Saya udah nyoba itu ya. Nah, kalau EndNote itu gimana? EndNote itu untuk beberapa kampus-kampus yang memang dia udah punya standar seperti ya, ini contoh ya, Monash University di Indonesia. Kawan saya, bestie saya itu dia kuliah di Monash University Indonesia. Karena dia merujuk langsung ke Australia, dia pakai EndNote dan itu sangat tidak familiar. Dan dia punya aplikasi sendiri si kampusnya, maka bukan untuk yang kayak kita-kita gitu ya. Jadi menurut saya kayak Unimar, Universitas Lampung, UNJ itu masih universal, bisa pakai Mendeley atau Zotero gitu ya. Dan itu lebih simple ketimbang EndNote gitu. Oke, nah jadi seperti itu ya. Kurang lebih begitu. Nah, ini kalau misalnya ini mau dibikin metrik literatur, ya, saya melakukan ini juga dalam disertasi saya. Metrik literatur itu sebetulnya memudahkan kita untuk memetakan dari sekian banyak yang kita dapatkan, eh, dia itu dimulai tahun berapa sih temuannya gitu. Maksudnya gitu. Nah, ini nanti saya kasih contohnya juga ya. Misalnya nih, oh ternyata teori motorik halus pertama kali yang mencetus di tahun 1988 misalnya. Terus sampai tahun muda, sampai hari ini di 2026 masih ada loh yang ngebahas teori dasar motorik halus. Nah, itu maksudnya dari metrik literatur. Dan ini penting banget supaya apa? Membantu kita menemukan celah penelitian atau gap research ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah ditulis di sini temuannya. Nanti dari tabel ini enak banget. Saya sudah membuktikannya ya. Saya mencari, terus tabel ini saya kasih aja ke ChatGPT. Bantu dong riset gapnya apa. Nah, di situ udah dapat dikasih dia. Cret. Nanti kita coba ya pakai tes punya saya. Nah, seperti itu kesamaan temuan, perbedaan pendekatan dan seterusnya. Jadi ini cara cara kerjanya ya. Misalnya ini nih. Untuk penelitian sejarah perpustakaan kolonial. Nah, dia ngasih caranya seperti ini. Oke, sekarang kita coba langsung gimana sih tekniknya ya. Nah, kebayang ya. Simple, mau klasik atau yang instan? Mau yang mana dulu? Mau klasik apa instan? Gak lama-lama kita. Bu Fit, klasik dulu apa instan dulu? Klasik dulu boleh, Bu. Oke, kita coba ya. Teman-teman bisa sambil praktek juga di laptopnya kalau misalnya mau nyoba ya. Ingat tadi cara klasik itu sebetulnya kayak kita mengosongkan diri kita nggak tahu apa-apa ya. Kita coba aja dulu nih. Keterampilan motorik halus. Gini aja dulu, simple. Biasanya disodorkan tuh sama AI-nya kan. Nah, ada AI. Tapi skip dulu, jangan langsung ngebidik AI. Dia akan menawarkan apa lagi nih? Skripsi-skripsi orang yang udah jadi. Biasanya gitu kan ya. Bab 2 skripsi orang yang udah jadi. Itu juga skip dulu. Nah, kemudian kita lihat di sini, dia muncul nih ada jurnal, jurnal Edu Pub Media. Apakah jurnal ini Sinta atau tidak, atau akreditasinya tinggi atau tidak? Caranya gimana? Klik kanan, open link in new tab, kita lihat dulu, kita intip dulu, kita lihat cara ngelihatnya gimana. Ini dia. Lihat jurnalnya, lalu biasanya di sini akan muncul apakah dia sudah terindeks Sinta atau belum. Nggak ada keterangannya. Dia hanya OJS. Kemudian di sini kalau udah terakreditasi dia akan muncul di sini. Nggak ada. Ah, tidak ada. Kita lihat about jurnalnya. Lihat about jurnal. Nah, ada nggak keterangan? Dia hanya ber-ISBN, tapi belum ada. Berarti kemungkinan besar ini belum terakreditasi Sinta. Pilihannya kita mau tetap ambil apa enggak? Yuk, mau tetap ambil apa enggak? Kalau udah tahu ini belum terakreditasi Sinta. Sudah ya.
Gimana, Bu Hana Marah? Enggak ya, Bu. Berarti harusnya tidak Gak dipakai usah. gitu ya, Bu. Iya, kalau kita kan tadi apa? Jurnalnya harus bereputasi. Sebisa mungkin jurnal yang bereputasi. Kenapa? Kalau jurnal bereputasi, nanti doi-nya, link doi-nya itu akan ajak, dia aman. Nah, kalau jurnal-jurnal yang belum terakreditasi seperti ini sebaiknya dihindari dulu. Bukan nggak boleh, kalau emang ternyata mentok kita nggak ketemu adanya di jurnal yang tidak terakreditasi gimana? Boleh aja sih, itu terakhir. Tapi sangat-sangat jarang itu terjadi ya. Coba kita cari dulu. Nah, selanjutnya ini ada jurnal yang berikutnya. Ini kan kita masih main pakai bahasa Indonesia ya, keterampilan motorik halus. Dia otomatis ngedownload. Nah, udah dapet di sini. Kita buka. Coba lihat, apakah ini terakreditasi? Nih, perhatikan ya, teman-teman. Dia ada doi ya, tapi kebanyakan kalau dia belum terakreditasi, doi-nya nanti doi-doi fiktif gitu ya. Maka saya sarankan jangan dulu. Nah, gimana caranya cari yang jurnal? Nah, caranya kalau kita tidak yakin ketemu di sini, caranya bagaimana? Kita buka langsung Sinta. Kita buka Sinta. Nah, Sinta itu bisa dibuka kok teman-teman. Nah, sinta.kemendiktiscience.go.id. Ini Bu Fitria pasti juga sudah tahu ya, sudah bisa ngajarin. Carinya di sini, penelusuran. Kita mau cari jurnalnya. Nah, kita mau cari jurnal, gitu ya. Penelusuran jurnal. Nah, ini. Oh, jadi orang ya. Search jurnal juga. Nah, kalau kita klik search jurnal, dia muncul nih teman-teman. Seperti ini. Ah, dari mulai yang Sinta satu nongol nih. Ada berapa nih? Totalnya ada 15.433 jurnal. Nah, teman-teman bisa pilih. Kalau ini kan klasik banget manual. Terus gimana filter? Carinya filter. Saya mau Sinta 2 gitu ya. Education. Filter jurnal. Nah, udah dapet nih Sinta 2 Education. Nah, tapi educationnya dia masih umum, mathematics and science. Ya, nggak apa-apa, kita coba aja. Siapa tahu ada di sini motorik halus. Oh, nggak yakin mau difilter lagi. Nah, misalnya lebih ke science. Ini kalau science, tapi kita nggak ya. Humanities misalnya. Kita pilih aja secara manual. Aksara, apakah iya, konselor, isu budaya. Oh, nggak ada nih yang spesifik. Berarti langsung aja kita tembak misalnya pendidikan kalau kita mau pilih ya anak usia dini kita coba nggak ketemu dia. Nah, yang kemarin terkenal itu jurnal obsesi. Obsesi juga nggak ada ya. Dia lebih umum ya. Pendidikan agama Islam, jurnal advance. Ini. Kalau di sini nggak dapat, kita coba keluar. Kita lihat obsesi, jurnal obsesi. Nah, kita masuk nih ke sini. Aduh, ini dia kena ini ya, kena apa namanya? Kena togel modern, kena di hacker ini. Marketing. Kacau banget ya. Nah, ini nih, kita coba ya. Bahaya. Jurnalnya lagi ini hati-hati ya teman-teman juga kalau pas masuk-masuk cari ke jurnal, jurnalnya lagi di hacker bahaya juga ya. Jurnal pendidikan kita coba gitu. Kalau nggak dapet, nah ada nih Jurnal Pendidikan Indonesia. Nah, ini secara klasik memang butuh kesabaran, harus ini kayak gini ya, dapat link new tab, harus satu-satu, ini kayak gini. Nah, dia muncul seperti ini, kemudian masuk ke website.
Biasanya kita ngeliat ke website-nya. Nah, karena dia, ini yang saya maksud. Karena dia sudah terakreditasi Sinta, dia akan muncul logo ini, terlink itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti lagi mencari, cek dulu dia terakreditasi Sinta apa enggak. Nah, kalau dia terakreditasi Sinta, dia akan muncul seperti ini. Atau tadi penelusurannya dari Sinta itu sendiri. Kalau buat simple search begini ya, dia ada nggak ya gitu ya. Nah, yang motorik halus. Nah, ada satu motorik halus. Nah, udah buka ini dapat nih satu, ambil PDF-nya, tapi cek lagi. Nah, pastikan artikelnya itu ada doi-nya. Ini ya. Jadi ini yang saya maksud. Artikel yang bereputasi dan jelas itu adalah ketika si rumah jurnalnya muncul akreditasi dan terlinkkan dengan Sinta tadi, si artikelnya ada doi dan dia juga kita klik PDF-nya, dia dia bisa diunduh gitu ya. Misalnya nih ya, nih, ISBN-nya jelas, volume, halaman, kemudian eh, doi-nya ya, doi-nya tadi jelas ya. Nah, ini udah dapat satu, kita unduh. Kita udah dapat satu artikel tentang motorik halus melalui jalur klasik melewati searching dari Sinta atau pencarian Google biasa. Nah, bagaimana kalau kita masuk ke Google Scholar-nya? Nah, sekarang satu lagi ya. Kita masuk ke Google Scholar. Google Scholar. Masuk ke Google Scholar-nya benar, masuk ke sini. Nah, carinya di sini. Keterampilan motorik halus. Oh, dia jadi anak Down syndrome. Nggak usah. Nah, ini kan banyak banget ya. Kalau kita lihat pencarian kita lihatnya di sini ada sekitar 52.600 pencarian hasil ya. Dari kata kunci keterampilan motorik halus aja. Kalau kita mau spesifik berarti anak, misalnya riset kita anak usia dini gitu ya. Dia akan lebih spesifik. Turun lagi pencariannya jadi 47.800. Kalau sudah mulai spesifik. Nah, kalau yang seperti ini sudah diarsipkan di biasanya di tempat arsip-arsip begini ya. Ini Unila punya ini. Punya saya nih, anak bimbingan saya ya. Ini juga boleh kayak gini. Ini berarti masuk ke repositori si Unila. Kalau ini masuk ke apa namanya website neliti.com. Kemudian yang ini jurnalunilag.ac.id. Nah tadi, kalau udah yakin langsung sitasi. Tapi kalau mau lihat tempatnya dulu, apa jurnalnya dulu, karena mau mencari lebih banyak lagi di sana, nah lakukan seperti ini. Oh ternyata PAUD Lectura, PAUD Lectura itu udah Sinta 4, ada akreditasinya di sini nih. Ya, ada enak nih dia. Ada doi-nya. Oh, udah. Kemungkinan misalnya kita mau search lagi, ada nggak ya lebih banyak lagi di sini? Boleh juga gitu. Tapi tadi kita download dulu yang tadi PDF-nya. Untuk apa? Untuk kita kelola setelah ini ke Mendeley. Kan? Nah, tapi kita mau biar dapat lagi di sini, boleh aja. Tampilan motorik halus. Ada nggak ya? Tidak ada temuan. Oke, berarti kita hanya menemukan satu. Balik lagi ke Google Scholar yang tadi. Ada lagi nggak ya yang lain? Oh, ternyata ada jurnal Golden Age. Setahu saya ini udah Sinta 3. Ini juga bagus. Klik kanan. Nah, temukan di sini. Ini sangat klasik banget ya teman-teman. Tapi menurut saya seru gitu ya. Nah, kalau ketemu yang websitenya kayak gini, ini berarti dia lagi trouble atau lagi maintenance. Skip aja, lewati lagi. Satu lagi kita mau cari. Nah, ini dulu ya. Satu lagi. Kita cek apakah jurnalnya sudah terakreditasi. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan di sini. Katanya sudah diakreditasi. Akreditasinya apa ya? Kita lihat. Kok dia nggak munculin itu ya?
Oh, akreditasinya Sinta 4. Oke, bolehlah gitu ya. Kita mau lanjutkan di sini, tapi sebelum lupa download dulu. Nah, kenapa udah bisa di-download? Tadi sudah terakreditasi 4, ada doi-nya. Nah, bisa lanjut. Download dulu. Hmm. Kemudian back lagi. Kita coba di search-nya, pencariannya, keterampilan motorik halus. Ada nggak ya? Oh, ternyata banyak. Nah, di sini nih, Alhamdulillah dapat 7 artikel. Jangan sia-siakan kesempatan, download aja dulu semua. Karena kata kuncinya udah ada. Keterampilan motorik halus, semuanya tepat keterampilan motorik halus. Download ke 7-7-nya, kecuali yang satu tadi, berarti sisa 6 lagi. Gitu. Nah, itu ya maksud saya. Oke, sudah dapat. Itu jalur klasiknya tuh. Klasik banget. Nah, sekarang bagaimana yang tadi kita temukan ini mau kita analisis layak nggak dilanjutkan, gitu ya. Jadi eh, saya buka dulu. Tadi sudah. Kalau saya biasanya gini, ketika mengunduh ini ya, langsung saya simpan di dalam folder ya. Misalnya tentang keterampilan motorik halus. Di dalamnya lagi ada folder lagi nanti. Folder yang memang kita sortir dia layak lanjut untuk ke Mendeley atau tidak gitu ya. Karena tadi sepanjang mencari dia sudah spesifik, sudah bisa ke Mendeley kan, jadi yang nggak ada masalah gitu ya. Bisa lanjut. Jadi motorik. Oke, kita lanjut. Sekarang tinggal memasukkannya ke Mendeley ya. Nah, eh, poin pentingnya di sini adalah ketika kita udah dapet nih, ini contohnya 3 ya, 3 artikel. 3 artikel ini sebetulnya ini juga jadi menarik kalau teman-teman lihat begini ya. Setiap judul itu kan memunculkan dia pakai metode apa gitu. Nah, dalam hal ini dia memakai metode pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Jadi udah jelas dia memakai korelasi regresi ya, bertentangan. Nah, udah kebayang nih kemungkinan besar dia pakai ada yang pakai kuasi eksperimen, ada yang pakai regresi deskriptif aja, kuantitatif deskriptif aja. Nah, udah kebayang di sini. Jadi, teman-teman butuh apanya nih? Keterampilan atau kemampuan motorik halusnya aja. Nah, tadi ya, lihat abstraknya. Oh, dia pakai one group pretest post test. Nah, ini juga jadi insight buat teman-teman. Apalagi kalau masih bingung, saya mau pakai metode apa ya? Atau jangan-jangan saya mau beralih deh. Saya nggak mau SLR, saya mau pakai eksperimen aja. Nah, ini juga bisa jadi insight buat teman-teman kayak gitu. Nah, sekilas ngelihat abstraknya, ini adalah riset yang bagus. Abstraknya memenuhi standar. Dia menjelaskan tujuan, dia ada jenis, dia ada metode, gimana cara pengumpulan datanya, hasilnya seperti apa, diujinya bagaimana, endingnya juga jelas. Nah, ini termasuk artikel yang layak untuk kita citasi. Kata kuncinya juga ada gitu ya. Nah, kita lihat, misalnya nih, sepanjang teman-teman membaca, teman-teman tertarik juga. Oh, kayaknya di dalam ini juga ada nih contoh gini ya. Di dalam ini ada Hartati, judulnya ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, backwalk. Jadi kayak teman-teman ngelihat lagi untuk mengambil apa yang ada di sini, dicari lagi di luar sana. Nah, itu juga boleh. Tapi harus betul-betul dicari ya. Nah, contohnya apa? Kita lihat daftar pustakanya. Ada nggak daftar pustakanya yang layak kita bisa ambil lagi, bisa kita cari. Contoh ya, nah tadi Damayanti. Nah ini nggak bisa diklik ya, jadi apa namanya dikunci si PDF-nya. Caranya gimana? Pakai notepad. Saya biasanya pakai notepad gini. Saya bikin sendiri lagi. Kita ketik. Kelihatan nggak ya notepad saya muncul nggak ya? Kayaknya notepad saya nggak muncul ya.
Saya mau kasih tahu teman-teman begini. Kalau kita ketemu PDF yang dia nggak bisa dikunci, nggak bisa di copy, berarti dia dikunci oleh sistemnya. Teman-teman bisa pakai Notepad ini. Notepad ini bawaan dari laptop ya biasanya. Nah, bisa diketik ulang. Damayanti misalnya ya, saking misalnya kita pengen tahu banget nih, oh ini kayaknya menarik. Nah, Damayanti H titik 2020 meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 4-5 tahun melalui permainan melipat kertas bekas. Hmm. Jurnalia Bunaya 6577. Nah, sudah diketik seperti ini, di copy ya. Kemudian kita cari penelusurannya di sini. Nah, ini cara klasik banget. Ternyata ketemu Damayanti 2020 sama ya. Kita dapat nih. Berarti apa? Si peneliti yang paper tadi itu betul-betul menulis daftar pustaka dengan benar dan bisa ditelusuri lagi oleh saya orang berikutnya yang ngebaca. Dan benar, dia Sinta 4 si jurnal Yabunaya. Nah, kita udah dapat harta karun lagi nih teman-teman. Kita download lah PDF-nya ini. Gitu maksud saya. Jadi kan kita berarti apa? Yang tadi ya, cara yang backward gitu ya, melihat sesuatu dari daftar pustaka orang lain. Itu boleh sah-sah aja, tapi yang tidak boleh adalah langsung mengopas punya si tadi yang penelitinya, siapa tadi penulisnya? Nih, kita langsung mengopas si Wahyuni, Sri Wahyuni, tanpa melihat lagi papernya Damayanti. Itu yang nggak boleh. Kan kita tahu ya etikanya. Nah, kalau kita menemukan sendiri si artikel Anita Damayanti, berarti sah-sah saja kita sudah mensitasi Damayanti gitu. Maka tidak lagi menjadi Damayanti dalam Sri Wahyuni, nggak usah. Karena kita udah ketemu artikel Damayantinya. Ya udah, sebut saja Damayanti gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sudah dapat itu cara tekniknya. Sekarang misalnya kita langsung ke Mendeley-nya. Sudah download semua kan ya Mendeley-nya ya. Kalau saya pribadi, biasanya saya input, kalau dia PDF-nya bagus, rapi, saya input dulu semuanya ke Mendeley. Sortirnya nanti setelah sudah dapat ya. Contohnya tadi ya, karena saya simpannya semua di file download, tinggal di copy aja. Yang tadi ya, ini artikel yang terakhir nih, di copy. Dia masuk hari ini, Mendeley yang sekarang itu lebih rapih. Nah, dia udah ada tipe jurnalnya, kemudian judulnya lebih rapi, siapa autornya lebih rapi, jurnalnya, tahun, volume, isu, dan seterusnya. Nah, kalau kita ngelihat seperti ini kan merasa, ah udah rapi semua, udahlah kita senang-senang aja, tapi ada yang kurang. Sebagus-bagusnya mesin aplikasi masih tetap ada kelemahan. Di sini ada URL yang harus kita isi, teman-teman. Di sini ada doi yang masih kosong. Jadi PR-nya adalah ketika sudah dapat filenya tadi dimasukkan ke Mendeley, URL yang tadi itu, yang tadi nih, nah ini harus di copy. Ya, mudah-mudahan saya nggak kecepatan ya, kan ada rekamannya, jadi nanti bisa dilihat tuh URL-nya. Sekarang doi-nya gimana? Doi-nya dia juga harus di copy. Ada nggak di paper ini doi-nya? Kalau nggak ada, berarti dia lihat di, eh, nah di sini. Ini dia doi-nya, lengkap ya. Kalau dia sudah Sinta, biasanya lebih lengkap. Doi-nya disimpan. Nah, seperti itu. Udah selesai. Jangan lupa di-sync dulu. Biar kesimpan. Misalnya teman-teman habis nginput 10 artikel, udah rapi URL-nya, rapi doi-nya, cepet-cepet di-sync. Di-sync itu maksudnya kayak saving gitu ya, menyimpan. Nah, seperti itu. Satu lagi, saya mau masukin satu lagi, yang tadi Sri Wahyuni.
Nah, Sri Wahyuni, nah dapat kejadian. Ketemunya padahal filenya Sri Wahyuni gitu ya. Munculnya begini, tulisan Cina. Jangan panik, klik dulu, klik klik, klik 2 kali. Ternyata berubah dia ya. Oh, dia pengaruh. Oh, bukan Sri Wahyuni ini ya. Yang Sri Wahyuni mana tadi? Nah, intinya si file itu jadi beda judulnya. Kalau seperti ini gimana? Teman-teman harus copy judul ini, rapikan dulu judulnya. Karena kalau nggak dirapikan, nah dia nggak mau. Dia tanda tanya, berarti dia nggak bisa. Berarti mau nggak mau kita manual. Ketik ulang. Kegiatan menganyam terhadap kemampuan motorik halus anak usia dini. Nah, terus ini juga tulisannya beda ya. Kita harus ganti. Autornya siapa? Autornya Putri Az-Zahra. Ingat dia minta last name. Sorry saya lupa. Last name sama first name. Nah, seperti ini. Kemudian orang berikutnya. Fauzi Tati. Orang berikutnya Andriani, Oma, Desi. Nah, jurnalnya apa nih? Jurnal PAUD Lektura. Pokoknya ketik sama persis seperti judulnya dia ya. Jangan, oh, sorry, jangan merasa, ah udahlah segini aja cukup. No, nggak bisa. Kalau kita mau menulis dapus, harus tertib, harus sama persis seperti identitas di dalam jurnalnya. Tahun berapa nih dia? Tahun 2022. Volumenya, volume 5.3 gitu ya. Oh sorry, volume 5, isunya 3. Biasanya setelah titik 3 itu isu. Page-nya 1 sampai 8. Abstraknya kalau mau ditulis boleh, kalau enggak juga nggak boleh, nggak apa-apa. Yang penting adalah di sini URL-nya ini ya. Tadi waktu mendapatkan ini yang mana ya URL-nya? Nah, kita harus menemukan pencarian lagi. Tadi dia ada di sini. Makanya ketika teman-teman, kenapa saya sarankan tadi klik kanan, link new tab. Nah, itu tadi salah satunya. Jadi tidak hilang begitu saja gitu ya. Nah, ini. Oh, bukan ya. Yang tadi mana ya? Yang seperti itu. Nah, kurang lebih begitu kalau yang untuk ini. Nah, eh, anggaplah kita mulai menulis yang tadi. Ini kayaknya waktunya ya, udah. Misalnya saya coba contohin di atas ya. Hmm, kalau teman-teman dapat sini, karena tadi sudah dia masuk ke citasi, dia harusnya sudah muncul di referensi. Saat saya mau insert citation, saya cukup memanggil namanya Damayanti. Nah, nanti ada, nah ini tadi Damayanti yang baru kita input. Dia akan muncul. Nah, seperti ini. Ini sitasi, bentuk sitasi apa munculan sintasi dari Mendeley yang benar ya. Kalau misalnya kita berantakan, dia juga akan berantakan. Kalau penulisnya lebih dari 3 orang, dia pasti akan muncul at all gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini udah dapat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum sampai jam berapa kita? Sebelum waktunya habis, saya mau kasih lihat yang tadi metrik literatur ya. Kita sampai 2.40, Bu. 2.40, oke. Masih ada waktu ya. Jadi semoga tadi nggak kecepatan ya Mbak Lulu dan teman-teman. Caranya seperti itu. Kalau klasik nanti lihat aja rekamannya lagi ya. Nah, sebelum saya mau kasih tahu cara instan dari ChatGPT, saya mau kasih lihat eh, penemuan klasik saya selama berbulan-bulan dan menjadi satu tabel metrik literatur dan dari situ nanti kita bisa ketemu research gap-nya. Sebentar saya cari dulu ya disertasinya. Oke, ini dia. Lampiran. Ya. Nah,
Bentar. Jadi tadi ya, kalau misalnya teman-teman merasa ngapain sih saya nyari banyak-banyak banget kayak gini, nggak ada yang sia-sia kok. Paling nanti kalau misalnya sudah bisa sampai membuat metrik literatur, di situ nanti surganya banget gitu. Nah ini dia. Nah, ini saya melakukan ini ya, metrik literatur yang saya buat. Kelihatan nggak? Karena disertasi ini ada banyak sekali teori dasarnya, ada adult learning, pelatihan partisipatif, literasi informasi, kompetensi pedagogik. Nah, yang mau diteliti kan, yang mau apa namanya dinilai atau yang akan dikaji itu adalah kompetensi pedagogik guru PAUD-nya. Maka teori dari kompetensi pedagogik yang saya coba telusurin ini sebisa mungkin uh, sampai ke akar-akarnya. Nah, itu sudah saya lakukan, teman-teman mahasiswa ya. Ini saya mendapatkan metrik nah seperti ini. Jadi, misalnya ya, ternyata ada yang pertama kali menulis itu adalah Rosencrantz tahun 1872. Dia sudah ngebahas tentang pedagogi. Nah, tahun 1987 Schulman ngebahas kompetensi pedagogi. Tapi masih dengan kata kuncinya pedagogical content knowledge gitu ya. Terus tahun 2000 Darling Hammond, tahun 2001 Richard and Rogers, tahun 2002 Gliga. Ini kayak merek balsam gitu ya, Gliga ya. Tahun 2007 Strong, tahun 2008, 2009 2009 ada dua orang yang meriset tentang ini, 2011, 2013, 2018, 19, 2021, 2022, 2023. Ini saya campur juga ada orang Indonesia ya. Karena terakhir itu kalau dari luar 2022. Kesini saya belum dapat lagi yang ngebahas bener-bener mention langsung kompetensi pedagogik gitu maksudnya. Nah, ini tadi kalau kita sudah dapat seperti ini ya, nanti si matrik literatur itu bisa jadi bahan untuk kita membuat instrumen penelitian gitu maksudnya. Nah, contohnya kayak gini. Oh, ternyata nih ya, dari dari tabel ini nih, intisarinya apa sih? Ya, kata kuncinya apa gitu ya. Sampai ke bawah, saya ketemu, oh, kalau kita ngebahas kompetensi pedagogik, kita kan harus berdasarkan teori nih, riset nggak boleh berdasarkan misalnya kayak panduan permen mana nggak boleh gitu, tapi dia harus berdasarkan teori. Ternyata kompetensi pedagogik itu nanti memang mengerucutnya ada yang ngebahas pemahaman konsep, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Terus gimana caranya kita ngebuktiin sama dosen pembimbing kita dan peneliti yang lainnya bahwa itu betul dari hasil teori. Nah, ini caranya. Fungsi dari metrik literatur tuh seperti ini, teman-teman. Misalnya, pemahaman konsep. Menurut si Sulman, pedagogik memang pemahaman tentang konten. Menurut Richard George, nah, memahami cara siswa belajar itu konsep dan seterusnya dan seterusnya. Sintesanya jadinya apa nih? Oh, ini udah indikator berdasarkan pernyataan teori kita sudah dapat. Nah, ini yang saya bilang. Metrik literatur akan membantu kita menemukan riset gap sekaligus menyusun instrumen penelitian. Bu Renti saya nggak percaya, ya udah baca aja bukunya, cari sendiri bukunya ya. Gimana caranya menemukan buku ini? Nanti buat teman-teman yang membaca disertasi saya di daftar pustaka ketemu. Betul nggak sih si Sulman 1987 Bu Renti punya nggak filenya? Ada, tenang aja gitu ya. Itu semua sudah masuk ke Mendeley. Nah, misalnya mau lihat daftar pustakanya, dia ada di disertasi utuhnya. Gitu maksud saya. Jadi memang eh, capeknya hari ini, tapi sekali ngerjain itu bisa dapat banyak, bisa sampai nyusun instrumen nanti ya, kalau caranya benar gitu. Nah, ini kelihatan nggak ya filenya? Ini soalnya takutnya kesetop. Saya mau share screen aja. Nah, ini disertasi saya. Sebentar.
Dia lagi not responding ya. Ada pertanyaan sampai sini boleh? Baik, teman-teman, Mm-mm. sambil Sambil ya. ya Nih. boleh raise hand atau di kolom komentar. Mm-mm. Boleh silakan. Jadi tadi cara misalnya ngelihat si Sulman 1987 lihat di daftar pustakanya ya. Nah, ini daftar Sulman, dia di S ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mencari, ya ini Sulman, Sulman S 1987. Dia eh, dari Harvard Educational Review ya. Kita coba misalnya mau mencari, misalnya ini teman-teman adalah orang yang penasaran ngelihat disertasi saya. Terus saya suka nih, saya mau mencari yang ini. Nah, cari begini. Dia muncul di sini ya. Nah, ini dia. Liz Sulman. Seperti ini dapat. Nah, udah kan? Ada kan? Nah, ini yang saya maksud. Jadi apapun itu, kalau teman-teman boleh 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 saja melihat dapur skripsi orang lain, tapi yang benar adalah kalau sampai menemukan filenya seperti ini, PDF-nya seperti ini. Nah, ini kan berarti udah dapat PDF-nya seperti yang tadi, di-download, diunduh, kemudian dimasukkan ke Mendeley, dirapikan kembali. Nah, si Sulman tahun 1978. Padahal enak banget gitu kan, sudah ketolong sama dapus yang si disertasi orang ini. Misalnya anggaplah teman-teman nggak kenal saya ya. Dapus ini ketika kita mencari saja ketik ulang satu dapusnya, lalu langsung ketemu, langsung istilahnya one shot benar ketemu filenya, berarti disertasi orang ini benar cara belajarnya, cara ngerjainnya, benar nginput ke Mendeley-nya. Jadi tidak zonk untuk siapapun yang mencari, gitu maksud saya. Nah, saya bisa pertanggungjawabkan dapus ini 100% benar karena saya punya filenya, saya simpan di Mendeley, dan cara menulis di Mendeley-nya juga tepat, gitu maksudnya. Nah, misalnya tadi, kita udah stop sampai di sini terkait dengan cara klasik ya. Sekarang kita mau cara instan. Karena nggak ada yang nanya nih, cara instan ya, kita coba ya. Nah, tadi, file yang mana ya? Yang file literatur. eh, tapi ingat sekali lagi, cara instan itu nggak bisa selalu di, bisa dikerjakan ya kalau kita nggak punya datanya. Nah ini ya, tadi kan ini penelusuran ini cara klasik saya. Ya teman-teman, ini udah Mendeley ya. Kalau dia muncul kayak gini berarti dia pakai Mendeley. Jadi dia bisa dipertanggungjawabkan. Dia bisa dipanggil kembali dalam Mendeley-nya. Nah sekarang kita mau coba nih, bener nggak kalau kita punya data seperti ini, lalu kita kirim ke ChatGPT, dia bisa nggak ya buatkan research gap? Kita coba ya. Buatkan research gap dari tabel matriks literatur berikut ini. Nah, apakah dia bisa melakukan? Nah, kita coba aja, lempar aja dulu. Apa hasilnya? Tara, nah dapat seperti ini. Berdasarkan perkembangan konsep kompetensi pedagogik dari tahun 1872 sampai 2023. Nah, tadi ya, kerja keras kita yang tadi kita membuat tabel matriks literatur ada sekitar 20 ya. Dia langsung bisa menemukan beberapa riset gap yang menunjukkan ruang penelitian yang masih perlu dikembangkan. Apa aja yang masih perlu dikembangkan? Pergeseran konsep konseptual ke operasional belum diikuti model pengembangan yang komprehensif, dominasi kajian pada guru secara umum, minim pada guru PAUD. Ya, jadi belum ada yang spesifik ke guru PAUD. Nah, di situ kita bisa mengisi kekosongan. Nah, ini kan masih kurang penelitian mengkaji spesifik PAUD. Hadirlah riset saya, Renti Oktaria, mengisi ruang kekosongan itu. Itu maksudnya. Ini juga sama ya, masih terbatas penelitian. Nah, riset kita akan mengisi keterbatasan itu gitu. Belum terintegrasi literasi informasi dengan kompetensi digital ya. Nah, ini gap itu bisa kita isi.
Gitu maksudnya. Nah, kesimpulannya, sintesisnya, secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa penelitian tentang kompetensi pedagogik telah berkembang dari dimensi konseptual menuju identifikasi dimensi guru. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan dalam pengembangan dan seterusnya. Ini kita copy, inilah yang bisa ditulis di dalam riset pendahuluan penelitian terdahulu. Itu analisa penelitian terdahulu tuh ambilnya dari situ. Nah, jadi sekali kita mendayung ya, ngerjainnya capek itu, klasik banget kan. Klasik, tapi sekali teman-teman ngerjain bener, yang terjawab apa tadi? Satu, gap riset, berarti dia bisa muncul di latar belakang. Dua, dia sudah otomatis bisa kita tuliskan sebagai teori, kajian teori. Ketiga, di dalam setelah kajian teori ada penelitian terdahulu dan cara nulis penelitian terdahulu yang terakhir diakhiri dengan bab analisis tadi, gap analysis tadi. Wah, udah. Jadi saya sangat menganjurkan kemudahan hari ini dengan AI, tapi tetap harus diawali dengan cara klasik dan data yang real. Gitu. Oke, sudah ada yang raise hand? Mbak Lia atau Bu Lia, silakan. Izin Bu Mm-mm. Renti tadi Iya, terkait yang suaranya. pembuatan Mm-mm. pembuatan matriks gitu ya Mm-mm. Mm-mm. untuk mengetahui tahun pertama kali gitu kan tuh Mm-mm. berurutan ya dari Mm-mm. Mm-mm. terdahulu sekali kali kronologi ke bawah Mm-mm. sampai ke hari ini gitu. Mm-mm. Itu gimana tipsnya Ibu Iya, ditulis bukannya aja. Nah, tipsnya seperti yang tadi saya bilang, nggak ada cara lain cara selain searching dibaca. ya? Jadi Searching. cara Nah, searching per tahun eh, pertama itu gitu. iya, sekarang oke, itu kan tadi cara klasik ya. Nah, sekarang yang belum adalah cara instan. Coba ya, kita coba. Saya ChatGPT-nya Go, jadi tentu akan berbeda hasilnya dengan ChatGPT AI. Kalau yang saya tadi kan saya memang menelusuri berbulan-bulan ya, saya baca, saya nggak mengandalkan AI. Saya harus menemukan data filenya. Itu kata kuncinya ya, teman-teman. Jadi kalau mau menulis sebuah riset yang ajak ya, jangan hanya mengandalkan AI, tapi cari ketemu filenya. Sekarang kita coba cara instan ya. Tadi pertanyaan Bulia adalah temukan literatur, kita kutipkan dulu, kompetensi pedagogi dari tahun 800-an hingga hari ini 2026. Nah, kita coba ya. Ini kan kalau kita cara instan mengandalkan AI. Kalau yang saya tadi jawabannya ya nggak ada cara lain selain membaca. Nah, ternyata dia muncul nih, ada. Wah, lebih keren lagi tuh, dapat tuh Bu. Nih AI-nya dia. Set, sudah dapat. Tapi pertanyaannya, mana filenya? Kan gitu ya. Kayak gini kan kita mengandalkan AI, udah senang-senang aja. Terus di mana filenya untuk kita kutip ke Mendeley? Kalau ada seperti ini, dia bisa kita klik ya. Klik kanan, kita coba lihat view page source-nya, tapi nggak ada. Nah, ini yang saya bilang horor banget kalau kita pakai AI, kita ngandelin AI, dia nggak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya nih, kita maksain AI kita nih, kita copy lagi sini misalnya, ya. Kita copy lagi nih semua, lalu kita maksa ya, kita maksa nih ya, kita paksa buatkan daftar pustakanya. Nah, ini cara maksa. Ini yang saya bilang cara instan yang kadang menjerumuskan kita juga. Nah, dia muncul seperti ini. Tapi eh, dia masuk tuh ya, udah ada nih. Kita coba ya, caranya gimana ya? Tetap secara manual kita akan mengurutkan. Ini kan dia mengurutkan si belum dari nama hurufnya. Nah, kita copy lagi misalnya. Saking kita tuh males banget kita ngandelin ngandelin ini ya. Kita copy lagi. Urutkan berdasarkan tahun terlama hingga hari ini. Ini ya, ini saya hanya ngasih contoh bagaimana kita mengandalkan ini. Nah, sudah dapat deh kalau mengandalkan AI. Oh, ternyata Herbert
FJ 1802. Nah, ini. Tapi kan pertanyaannya ini bukunya dari mana ya? Ingat, riset itu bisa dipertanggungjawabkan dan ada data mentahnya. Kalau tidak ada data mentahnya, tidak ada filenya, gak jelas dari sumber referensinya, maka apa bedanya kita dengan peneliti yang kemarin viral, jalan-jalan keliling dunia ngomongin ilmu lain yang bukan kebidangannya dia, terus dia nggak bisa mempertanggungjawabkan. Nah, sangat-sangat ironis. Nah, misalnya kita coba nih, kita copy dulu. Lalu kita coba cari penelusuran. Karena AI nggak bisa mempertanggungjawabkan. Oh, ternyata kita lihat di sini. Ada nggak? Oh, muncul nih Johann Friedrich Herbert's Pedagogic Font. Nah, ada kan titik terang. Tapi ingat, kita sudah masuk jalur klasik. Kita cari, kita baca, nggak ada cara lain selain mencari dan membaca. Ketemu deh. Ini seperti ini. Ah, ternyata diminta bayar. Ini ya. Suruh beli. Nah, gimana kalau hal-hal seperti ini bahasa Belanda kan, beli. Ada cara lain, ada aplikasi Skyhub. Dia bisa membantu kita nge-crack ya, apa ya istilahnya, mencuri sebetulnya untuk data-data yang seperti ini yang berbayar. Nah, itu saya mau ngasih contoh seperti itu. Jadi hari ini gak ada yang betul-betul instan kalau kita mau mengedepankan kualitas. Tapi kalau kita mau sekedar saya mau cepat selesai biar langsung di ACC sama Bu Fitria terus sudah cepat lulus S1. Ya, pakai ChatGPT tapi dijamin satu kali aja Bu Fitria mencoba melakukan penelusuran misalnya secara random diambil dicomot kayak yang saya tadi ya. Salah satu disertasi saya udah pushnya dicomot terus dicari penelusurannya nggak ada, nggak bisa ketemu, berarti kita sudah melakukan kebohongan gitu. Ya, sekali lagi ilmu itu hari ini bisa sangat instan pakai AI, tapi kita nggak bisa menyerahkan begitu saja ke AI. Tapi kalau kita mau bersabar dengan cara klasik yang tadi baca lalu ditulis ya. Kalau misalnya kita menemukannya kan hari ini ada yang tahun lama, ada yang tahun baru, tulis aja dulu. Untuk sekedar mengurutkan AI itu bisa gitu. Kalau cuma mengurutkan, tapi ingat tadi kata kuncinya, data realnya kita punya, filenya ada, sudah terimput di Mendeley, semua bisa dikelola gitu. Jadi AI itu adalah berbantuan, AI itu adalah artificial intelligence, mesin yang ngebantu kita, bukan mesin yang kita andalkan seutuhnya. Itu sudah ya, 14.42. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ya Bu Renti. Heeh. Baik, mungkin akan kita cukupkan saja sesinya. Terima kasih. Ibu mau ditutup dulu? Boleh, ya saya tutup dulu ya. Tadi karena sudah dibuka, maka saya harus tutup setiap ada pertemuan, ada akhir. Mudah-mudahan akhirnya adalah membuat teman-teman semakin penasaran dan langsung mencari, menelusuri masing-masing tanggung jawabnya, teori-teori yang mau ditemukan. Saya belum ngebahas SRL itu apa atau apa ya. eh, Ikuti aja deh kelas membaca dan menulis promosi sekalian. Ada host kece-nya Ibu Fitria ya. Terima kasih dari saya. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari saya. Kalau kelebihan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ren. Oke. sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Renti Oktari MPD atas ilmunya, terutama bagi kita semester akhir udah digejek-gejek aja nih sama Bu Fitria. Mudah-mudahan tadi dengan pemaparan yang sangat detail membantu teman-teman di sini dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Baik, Amin. saya selaku moderator yang harusnya tadi di awal membuka dulu, izin langsung menutup saja Ibu dan teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, kepada Ibu Renti. Semoga tidak bosan-bosan ya Bu untuk bertemu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sudah wabarakatuh. sesi dokumentasi belum? Sudah Bu, apa ada sertifikat? Oh, oke.
Baik. Terima kasih banyak, Lulu. Terima Mhm. kasih, Mbak Renti. Oke, Teman-teman semua. makasih. Sertifikatnya Ya, nanti menyusul, Mbak Renti. aman. Belum kepake. Aman. Oke, saya izin pamit ya. Sudah ya. Iya, Baik, makasih Bu, banyak, terima Mbak Ya, kasih Renti. Terima kasih banyak. ya. teman-teman semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu suka tayangan tadi, boleh dong di like, comment, and share. Bye!